Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring di kelas 5. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Bagaimana mengubahnya menjadi bentuk lain? Terus bagaimana menjumlahkannya? Akan kita pelajari hari ini. Kemarin kita kan sudah belajar tentang pecahan biasa. Masih ingat kan? Hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang pecahan campuran. Mari simak penjelasan Pak Adi baik-baik berikut ini. Nah, ini. Pecahan campuran itu apa? Yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat di depan dan pecahan biasa di belakangnya. Misalnya ini 3, 1/2. 3-nya sebagai bilangan bulat atau utuh, 1/2-nya atau 1/2-nya sebagai pecahan biasa yang masing-masing 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, jika digambarkan pecahan campuran itu seperti ini. Masih ingatlah kalian kemarin kan belajar menggambar pecahan ya. Ada juga contoh pecahan campuran yang Pak Adi suruh gambar kemarin. Jadi masih ingat. 3 ini. Nah, 1, 2, 3 ini sebagai bilangan bulat atau utuh. Kemudian gambar yang satunya yang separuh ini atau setengah 1/2 sebagai pecahan biasanya, pecahan campuran. Ini contoh lainnya lagi, yaitu pecahan campuran 4, 5/6. 4 sebagai bilangan bulat atau utuh, 5 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nah, bilangan bulat dan pecahan. Nah, Pak Adib kasih warna supaya mudah mengingat-ingat. 4 ini yang warna merah, ini sebagai bilangan bulat atau utuh yang di depan. Kemudian 5 warna biru sebagai pembilang dan 6 warna hijau sebagai penyebut. Kalian harus ingat-ingat ini, jangan sampai terbalik nanti. Bilangan utuhnya mana, pembilangnya mana, dan penyebutnya yang. Nah, anak-anak, pecahan campuran itu bisa diubah menjadi pecahan biasa. Dan juga beberapa pecahan biasa bisa juga diubah menjadi pecahan campuran. Itu tidak semuanya ya, ada syaratnya nanti. Ini misalnya 3, 1/2. Ini bisa diubah menjadi pecahan biasa, jadi 7/2. Jadi pecahan campuran ini tadi bisa diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat berikut ini. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa mengubahnya dengan cara, nah, misalnya ini ya, 3, 1/2 yang tadi. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Caranya begini. Penyebut dikalikan bilangan utuh, kemudian ditambah pembilangnya. 2 yang hijau ini penyebut dikalikan 3 yang warna merah atau bilangan utuh, kemudian ditambah 1 yaitu pembilangnya. Nah, supaya mudah-mudah untuk mengingat, ini Pak Adi kasih cara ini. Bawah dikali depan ditambah atas. Bawah yaitu 2 dikalikan depan 3, jadinya 2 kali 3 6, ditambah atas yaitu 1. 6 tambah 1 7, hasilnya 7/2. Sampai sini jelas ya. Caranya bagaimana? Yaitu bawah yang warna hijau atau penyebut ini, kemudian dikalikan depan yang warna merah atau bilangan utuhnya, kemudian ditambahkan atas atau pembilangnya. 2 dikalikan 3 6, 6 ditambah 1 7, hasilnya 7/2. Nah, sementara penyebutnya tidak berubah. Jadi hasilnya tadi sebagai pembilang di atas ini, sementara penyebutnya tetap 2. Jadi tetap 2. Yang berubah hanya pembilangnya saja. Nah, ini sebaliknya.
bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ingat baik-baik, pecahan biasa itu bisa diubah menjadi pecahan campuran hanya apabila ini pembilangnya atau yang atas lebih besar daripada penyebut. Kalau lebih besar penyebutnya tidak bisa. Misalnya ini 3/5. Nah, 3-nya sebagai pembilang, 5-nya sebagai penyebut. Nah, ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kalau contoh yang lain, ini misalnya 7/3. Kalau 7/3 apakah bisa? Bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana mengubahnya? Kita lihat. 7/3 itu sama juga dengan pembagian 7 dibagi 3. Tanda per itu juga menyatakan bagi. Jadi caranya bagaimana? Pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut hasilnya berapa? Nah, karena ini pecahan pasti ada sisanya. Misalnya 7 dibagi 3 dapat berapa? 1. Misalnya 7 dibagi 3 dapat 1, 2. Ada sisanya 1. Cara menulisnya bagaimana? Hasil baginya yang warna merah. Tadi kan 2 ya, 7 dibagi 2 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian sisanya 1. 1 ini ditaruh di atas. Kemudian penyebutnya tetap 3. Jadi hasil bagi ditaruh di depan sebagai bilangan utuh. Kemudian sisa bagi ditaruh di atas sebagai pembilang. Kemudian per 3 sebagai penyebut tetap, 3-nya tetap. Yang berubah hanya pembilangnya saja. Yang tadi awalnya hanya ada pembilang dan penyebut, sekarang jadi ada 3. Bilangan utuh, pembilang, dan penyebut. Itu ya. Pembilang dibagi penyebut dapat berapa, sisa berapa. Atau hasil baginya berapa, sisa baginya berapa. Per penyebutnya tetap. 2, 1. Ini ulangnya sekali lagi. Jadi 7 dibagi 3 dapat berapa? Lihat. 7 bagi 3 1, 2 dapat 2. Nah, ini yang warna merah. Kemudian sisanya 1. Ini yang warna biru ditaruh di atas. Kemudian per 3 pembaginya tadi atau penyebut tadi tetap. Yang berubah hanya pembilangnya saja. Jadi hasilnya 2, 1/3. Sampai di sini jelas kan? Kira bisalah udah. Nah, sekarang tugasnya tidak banyak-banyak, hanya 5 nomor saja. Nah, ini yang pecahan campuran kalian ubah menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian yang pecahan biasa ini nanti kalian ubah menjadi pecahan campuran. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pak, kalau saya punya cara mengerjakan yang lainnya lebih mudah bagaimana, Pak? Boleh. Cara yang kalian pakai bebas. Asalkan kalian tahu itu dapatnya dari mana cara hasil akhirnya nanti. Bukan hanya mencontek teman, harus berusaha mengerjakan sendiri. Sekarang kita belajar penjumlahan pecahan campuran dulu. Jika ada pecahan campuran, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan 2 1/2. Kalau diubah menjadi pecahan biasa jadi 5/2. Kalau sudah itu, silahkan dikerjakan seperti biasa. Nah, ini 5/2 1/2 ditambah 3/5 ya. 2 setengahnya ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 2 tambah 1 5/2. Jadi sudah menjadi pecahan biasa semua, baru dijumlahkan. Hanya cari penyebutnya dengan cara kelipatan. Kemarin sudah pelajari. 5/2. Jadi 5/2 ya.
Penyebutnya ketemu berapa? 2 ini sampai 10, 5 juga sampai 10. Berarti penyebutnya ketemu 10. 2 dikali berapa ada 10? Dikali 5. Maka yang atas juga harus dikalikan 5. Jadi 25 ditambah 5 dikali berapa ada 10? Dikali 2. Berarti yang 3 juga harus dikalikan. Hasilnya berapa? Tinggal jumlahkan saja. 25 ditambah 6 sama dengan 31/10. Nah, karena tadi kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kalian hasil akhirnya juga diubah. 31 dibagi 10 dapat berapa? Oh, dapat 3, sisa 1/10. Atau 3, 1/10. Intinya, jika ada pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini yang kemarin. Boleh juga menggunakan cara yang satunya. Untuk pengurangan juga sama. Jika ada pecahan campuran, maka ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini contohnya 2/3/4 dikurangi 1/3. Nah, karena ini dua-duanya pecahan campuran, maka kedua-duanya juga harus diubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 2 tambah 3. 4 kali 2 8 tambah 3 11, jadi 11/4. Sekarang yang 3 dikali 1 tambah 1 4/3. Kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua, baru kita cari penyebutnya dengan melipatkan penyebutnya. Makan penyebut dengan melipatkan penyebut. Ketemunya berapa? Oh, 12. Karena juga sama. 4 kali berapa? Ada 12. Oh, kali 1, 2, 3 kali 3. Maka yang atas juga harus dikalikan 3. 11 kali 3 Kemudian yang ini 3 kali berapa? Ada 12. Oh, kali 4. Jadi pembilangnya 4 juga harus dikalikan 4. Hasilnya 16. 3 dikurangi 16 harusnya berapa? 17. Nah, karena ini besar yang atas, boleh kalian ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 17 dibagi 12 dapat berapa? Oh, dapat 1, sisa 5/12. Mana? Mudah kan? Intinya hanya satu. Jika ada pecahan campuran, baik dalam penjumlahan maupun pengurangan, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa supaya mudah dalam menjumlahkan maupun mengurangkan. Ini tugas dari Pak Adib. Tidak banyak-banyak, hanya 5 saja. Nah, ada yang menarik dari tugas ini, ada satu soal yang menantang, nomor 5. Nah, ini kok ada 3 pecahan, Pak. Bagaimana caranya? Nah, nanti juga caranya sama. Melipatkan atau mencari penyebutnya juga dilipatkan semua. Kelipatan 6 berapa, kelipatan 9 berapa, kelipatan 3 berapa. Nah, kalau sudah ketemu angka yang sama, itu nanti akan menjadi penyebut. Dan jangan lupa tandanya, karena yang di depan ini ditambah, kemudian yang belakang dikurangi, maka di sini nanti juga yang depan yang ini ditambah ini, kemudian hasilnya nanti dikurangi yang belakang lagi. Jangan sampai keliru. Itu ya. Itu saja dari Pak Adib hari ini. Jika kalian kesulitan, silahkan ditanyakan kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, serta selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri supaya terhindar dari pandemi virus. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran daring di kelas. Itu saja dari Pak Adib hari ini. Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.